Kalian harus tahu nih, fakta mengerikan di balik serial Upin, Ipin. Kenapa Upin dan Ipin dianggap menyeramkan? Semua orang tahu Upin dan Ipin sebagai serial kartun lucu dari Malaysia. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaan itu, ada teori dan fakta mengerikan yang bikin merinding. Dari simbol kematian, elemen spiritual, sampai dugaan bahwa kedua tokoh utamanya sudah meninggal. Dan yang paling aneh, semua ini bukan cuma isapan jempol. Banyak di antaranya muncul langsung di dalam animasinya. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal membongkar satu persatu fakta menyeramkan tentang Upin dan Ipin. Siap. Pertama, teori besar. Upin dan Ipin sudah mati. Salah satu teori paling menyeramkan menyebut bahwa Upin dan Ipin sebenarnya sudah meninggal. Menurut cerita yang tersebar di forum internet, kedua anak ini tewas dalam kecelakaan mobil bersama orang tuanya. Serial ini disebut sebagai kenangan Opa yang tidak bisa move on. Makanya cerita Upin dan Ipin terasa seperti nostalgia yang tak pernah berubah. Rumah yang sama, lingkungan yang sama, waktu yang terasa berhenti. Dan kenapa tokoh ayah dan ibu mereka tidak pernah muncul? Bahkan di episode spesial pun selalu absen. Kedua, simbol kematian terselubung. Kalau kamu perhatikan baik-baik, banyak simbol kematian terselip di dalam serial ini. Contohnya, keranda kecil di episode awal, bayangan Upin dan Ipin yang tak sempurna, warna kuning yang dalam budaya tertentu diasosiasikan dengan dunia arwah. Bahkan, nama mereka juga jadi bahan teori. Upin dan Ipin terdengar seperti kata pengulangan yang dalam beberapa budaya artinya jiwa kembar yang tak terpisah. Bahkan dalam kematian, masih kebetulan. Ketiga, episode-episode yang dianggap terselubung. Beberapa episode dianggap punya nuansa ganjil, bahkan menyeramkan. Salah satunya adalah episode Upin dan Ipin bermain di kuburan. Di situ ada adegan cepat di mana bayangan mereka tidak muncul sama sekali, meski sinar matahari jelas terlihat. Di episode lain, ada karakter figuran bermata putih kosong, muncul hanya dalam satu frame, lalu hilang. Fans menduga itu bukan kesalahan animasi, tapi petunjuk bahwa dunia Upin dan Ipin bukan dunia biasa. Keempat, konfirmasi dari pihak studio. Tentu saja, pihak Let's Go Park pernah menanggapi teori ini. Mereka bilang, cerita kematian itu tidak benar, hanya karangan fans di internet. Tapi, mereka juga tidak menjelaskan kenapa ada detail-detail menyeramkan yang terus muncul. Mereka menyebutnya gaya artistik. Tapi netizen tetap curiga, karena kalau semua itu kebetulan, kenapa suasana Upin dan Ipin terasa seperti dunia yang tidak pernah berubah? Apakah ini sekadar kartun? Atau sebenarnya kita sedang menonton kenangan terakhir dari dua anak yang sudah tiada? Pada akhirnya, semua ini memang belum terbukti secara nyata. Tapi satu hal yang pasti, semakin kita perhatikan, semakin banyak detail ganjil yang muncul. Apakah teori ini masuk akal menurutmu? Atau kamu punya pendapat sendiri tentang Upin dan Ipin? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, klik subscribe, karena kita akan bahas lagi teori gelap dari kartun-kartun lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, perhatikan bayanganmu.